warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Saya sendiri, Tias Restiana dengan NPM 2354 dan rekan saya Sakina dengan NPM 2320. Jadi di video podcast kali ini kami akan membahas mengenai fikih ibadah. Jadi sebelum masuk ke pembahasan inti di podcast ini, saya akan mengantarkan sedikit penjelasan mengenai fikih ibadah. Jadi fikih ibadah itu adalah salah satu cabang ilmu fikih yang membahas tentang cara pelaksanaan ibadah dengan syariat Islam, yang dapat diartikan segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu sholat. Mungkin boleh dijelaskan pengertian sholat, apa saja syarat-syarat sholat dan sunnah-sunnah dalam sholat. Baik, kalau pengertian sholat itu ya sudah pasti itu tuh yang agama ya, jadi wajib hukumnya. Dan sholat itu juga membedakan antara seorang muslim dengan kafir. Dan hukum meninggalkan sholat itu adalah dosa besar. Dan ya dosanya itu lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Apabila orang itu telah mengingkari sholatnya, maka ia dikatakan sebagai kafir. Untuk syaratnya ya tadi Mbak Kina ya. Untuk syarat sholatnya itu ada syarat wajib dan syarat sah. Ini syarat wajib atau syarat sah? Boleh dulu Mbak. Oke. Syarat wajib sholat itu ya, yang pertama sampai dakwah Islam kepadanya, yang kedua ada pendengaran, yang ketiga beragama Islam, yang keempat sudah pasti berakal sehat ya Mbak Kina ya, dan yang kelima adalah balik ya. Kalau perempuan itu bisa dibilang baliknya itu pada saat sesudah menstruasi, mengalami menstruasi. Kalau laki-laki itu dia mimpi basah. Dan yang keenam itu adalah suci dari haid dan nifas. Bagi perempuan, nifas itu adalah yang setelah melahirkan. Itu setelah melahirkan Mbak Kina ya. Dan kalau di syarat sahnya itu adalah badan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, badan, pakaian, dan tempat sholatnya itu harus bersih ya dari najis. Jadi kalau ada najis ya sholatnya nggak sah. Yang ketiga, menutup aurat ya. Yang keempat, sudah masuk waktunya sholat itu biasanya ditandai dengan azan. Dan yang kelima adalah menghadap kiblat. Jadi kalau nggak menghadap kiblat juga sholatnya tidak sah. Ya, ada hal-hal yang membatalkan sholatnya Mbak Kina ya. Saya sebutkan di sini ada 8. Yang pertama itu berhadas, yang kedua itu terkena najis yang jelas, yang ketiga itu sengaja berkata atau berbicara yang kotor, dan yang keempat itu sengaja meninggalkan suatu syarat rukun sholat. Yang kelima itu sengaja bergerak 3 kali berturut-turut, kayak misalnya garuk-garuk yang disengaja. Terus yang keenam ini biasa paling sering dilakukan itu adalah tertawa. Biasa kan seringnya kalau sholat sama teman atau sama sepupu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ketawa, itu bisa membatalkan sholat. Dan yang ketujuh adalah mendahului imam jika ia makmum. Jadi kalau misalkan kita lagi sholat berjamaah apa mendahului imam, itu dapat membatalkan sholat. Dan yang terakhir adalah murtad ya, keluarnya seseorang itu dari agama Islam. Ada pula sunnah-sunnah sholatnya nih Mbak Kina nih. Yang pertama, sebelum sholat itu biasanya azan dan iqamah. Yang kedua itu siwak atau sikat gigi. Yang ketiga itu mengangkat kedua tangan sebatas telinga, enggak juga lewat dari telinga. Yang keempat itu menyatukan pergelangan tangan dan kiri. Yang kelima membaca doa iftitah. Yang keenam membaca ta'awuz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketujuh adalah membaca amin setelah al-fatihah. Yang kedelapan adalah membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah ya, surah-surah pendek.
Selanjutnya adalah membaca tasbih di saat ruku dan sujud. Membaca doa di saat duduk di antara dua sujud. Kemudian membaca tahiyat dan sholawat pada rakaat kedua. Membaca doa kunut ini biasanya subuh ya. Terus selain itu ada doa sebelum salam, kemudian salam kedua setelah selesai salam pertama, dan yang terakhir adalah doa setelah salam kedua. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab mengenai sholat ya. Mungkin dari Mbak Tina ada yang mau ditambahkan atau cukup? Cukup guys. Oke, langsung aja ya kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke guys, selanjutnya adalah pertanyaan kedua dari fikih ibadah, yaitu tentang zakat ya kalau nggak salah ya. Mungkin bisa dijelaskan pengertian zakat itu apa Mbak Kina? Zakat itu adalah sejumlah harta yang Ntar aku ulang nanti. Aku ulang ya dari. Oke guys, jadi kita ke pertanyaan kedua, yaitu tentang zakat ya. Bagaimana sih Mbak Kina zakat menurut fikih ibadah itu? Mungkin dari pengertiannya bisa dijelaskan secara singkat ya gitu Pak. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam atau umat Muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak, seperti fakir miskin dan semacamnya. Baik. Kalau nggak salah juga zakat ini ada apa ya? Ya macam-macam zakat, ada dua ya kalau nggak salah ya. Zakat mal dan zakat fitrah. Mungkin bisa dijelaskan juga secara singkat saja pengertian zakat mal dan zakat fitrah itu apa? Dari zakat fitrah boleh? Oh boleh silahkan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim saat menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Sedangkan zakat mal adalah harta atau zakat penghasilan seperti hasil pertanian, pertambangan, hasil laut, perdagangan, dan emas dan perak. Oh berarti yang kita keluarkan selama bulan puasa ini ada zakat fitrah ya Mbak Kina. Oke baik. Selanjutnya yaitu adalah orang yang berhak menerima zakat. Mungkin bisa disebutkan golongan-golongan apa saja yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu tentu saja fakir. Oh ya. Orang yang termasuk golongan yang berhak menerima. Yang kedua itu miskin. Oh berarti fakir sama miskin beda ya? Beda ya guys, beda. Terus yang ketiga itu amil, adalah orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat. oh baik. Selanjutnya Yang keempat mualaf, ya, orang yang baru saja masuk ke dalam agama Islam ya. Jadi wajib diberi zakat ya Mbak Kina ya. Yang kelima itu hamba sahaya atau orang yang ingin memerdekakan dirinya. Oh iya. Yang keenam tuh gorimin, orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhannya dengan catatan bahwa kebutuhan tersebut adalah halal. Okay. Yang ketujuh itu fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir itu ibnu sabil, adalah orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Kina. Mungkin bisa disebutkan juga apa sih manfaat, kebaikan atau hikmah dari kita berzakat? Manfaatnya itu bisa mempererat tali persaudaraan Ya. antara masyarakat dengan orang yang kekurangan. Dan yang kedua itu mengusir perilaku buruk yang ada pada seseorang. Ya kayak kikir mungkin ya. Terus Yang ketiga itu sebagai pembersih harta dan menjaga seseorang dari ketamakan harta. Oke, mungkin itu aja ya guys, hikmah atau kebaikan dari berzakat. Dan oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaan ketiga. Kita bisa baca ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sholat dan zakat. Jadi pembahasan kali ini kami akan membahas mengenai puasa. Kepada Mbak Iya, boleh dipersilakan.
Oke, sebelumnya saya mohon izin dulu ya Mbak Zakina ya untuk menjelaskan secara singkat saja pengertian puasa. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu. Menahan diri seperti haus, lapar, nafsu ya. Gak cuma jadi kita itu puasa gak cuma nahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu. Secara istilah juga puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa yang dimulai sejak terbit fajar hingga matahari terbenam. Jadi dalam puasa ini kan ada macam-macam seperti puasa Senin Kamis, puasa Ramadan. Jadi boleh dijelaskan Mbak Tia? Oke, baik. Jadi sebelumnya puasa itu ada 2 macam Mbak Zakina. Yang pertama itu ada puasa wajib. Nah, puasa wajib ini itu dia seperti Mbak Zakina sebut puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat atau kifarat. Itu yang termasuk dalam puasa wajib. Puasa Ramadan ya pasti sudah jelas puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan yang hukumnya itu wajib bagi setiap umat muslim. Kalau puasa nazar ini adalah puasa ketika kita berjanji, jadi hukumnya juga wajib ya. Oh, misalkan kita punya niat. Iya, kita kayak misalkan habis kayak dapat sesuatu mungkin terus kita istilahnya saya bernazar, itu berarti saya berjanji, itu harus dilakukan. Selanjutnya ada puasa kafarat atau kifarat, yaitu puasa yang dilakukan untuk mengganti dam atau denda atas pelanggaran yang hukumnya wajib. Nah, selanjutnya ada puasa sunnah. Puasa sunnah ini ya puasa Senin Kamis, terus sunnah Syawal, Muharram, Arafah. Kalau Arafah ini puasa yang dilaksanakan pada saat ini ya, bulan Zulhijjah kalau nggak salah ya. Dan puasa di bulan Sya'ban mau menyambut bulan Ramadan. Dan puasa Daud ya. Oh, ternyata ada lagi nih macam-macam puasa. Ternyata ada puasa makruh dan puasa haram. Kalau puasa makruh itu adalah ketika puasa yang dilakukan pada hari Jumat atau Sabtu ternyata tidak diperbolehkan. Bukan tidak diperbolehkan, mungkin kalau niatnya dikhususkan atau disengaja maka hukumnya makruh, kecuali bermaksud berniat mengkodok puasa Ramadan. Yang keempat ada puasa haram. Ya, itu adalah hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Jadi pada saat Lebaran itu tidak diperbolehkan puasa ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan puasa. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang haji. Oke guys, jadi sampai sudah di pembahasan kita yang terakhir, yaitu mengenai apa Mbak Kina? Haji. Oke, jadi saya tidak akan nanya pengertian haji itu apa, tapi mungkin bisa dijelaskan seperti syarat haji atau rukun-rukun haji, keutamaan haji mungkin? Iya boleh. Yang pertama itu rukun haji ya. Yang pertama tentu saja beragama Islam. Oh ya tentu, karena kalau bukan agama Islam tidak mungkin juga ya diizinkan untuk masuk ke tanah suci. Dan yang kedua itu berakal. Berakal sehat? Iya, berakal. Yang ketiga itu balik ya, tentu saja sudah balik. Iya, balik. Yang keempat merdeka dan yang kelima mampu. Bagi yang mampu ya, Iya, jadi tidak dipaksakan ya, dalam Islam ini tidak pernah memaksakan, tapi bagi yang mampu. Dan rukun haji itu yang pertama ada ihram. Mungkin bisa dijelaskan ihram itu apa Mbak Ki? Ihram itu dijelaskan secara Singkat saja tidak apa-apa. Pakaian yang pria gunakan saat melakukan haji. Oh, jadi itu laki-laki ya? Oh, oke. Selanjutnya mungkin yang kedua itu wukuf di Arafah. Yang dimaksud ini berdiam di padang Arafah. Oh, oke. Yang ketiga itu tawaf ifadah, bagian dari rukun haji yang dilakukan setelah wukuf di Arafah.
Yang keempat itu sa'i antara Safa dan Marwah. Yang kelima itu tahallul. Dan yang keenam itu tentu saja tertib. Oh, iya. Jadi nggak dorong-dorongan gitu ya? Ya, Jadi takutnya juga kalau dorong-dorongan nanti kita menjadi orang lain. dan di sini ada keutamaan dalam haji. Ah, ini dia guys, keutamaan haji ya. Bisa disebutkan Mbak Sakinah? Boleh. Yang pertama itu haji adalah amalan yang paling utama. Dan yang kedua itu orang berhaji dijamin masuk surga jika mabrur. Masya Allah sekali guys. Dan yang terakhir, orang berhaji adalah tamu Allah yang doanya akan dikabulkan. Jadi saat kita berhaji apapun yang kita doakan niscaya kita akan terkabul. Iya, karena kita mintanya tuh langsung di tempatnya Allah guys, langsung di tanah suci ya guys. Di sini juga ada sunnah-sunnah haji. Ah, mungkin bisa disebutkan juga Mbak Zakina sunnah-sunnahnya apa saja? Yang pertama, mandi besar sebelum berniat dan mengenakan ihram. Itu untuk laki-laki, untuk Iya. perempuan juga mungkin. Yang kedua itu menggunakan wangi-wangian sebelum ihram bagi laki-laki. Oh, jadi laki-laki mungkin. Ya, diwajibkan untuk berwangi-wangi. Gitu. Yang ketiga itu melantunkan talbiyah berulang kali. Yang keempat, melantunkan doa saat memasuki kota Mekah. Yang kelima, mengucapkan doa saat memasuki Masjidil Haram. Oke. Dan yang keenam, memanjatkan doa saat melihat Ka'bah. Jadi kita saat melihat Ka'bah itu diwajibkan untuk berdoa. Oh, jadi ada doanya guys. Jadi kita nggak cuma sekedar melihat aja, tapi ada doanya juga. Mungkin ada lagi. Yang ketujuh, melakukan tawaf kudum. Oke. Yang kedelapan, tarwiyah di Mina. Yang kesembilan, mencium hajar aswad. Apakah ada lagi sunnahnya? Dan yang terakhir, Oh, masih ada ternyata. oh masih ada, meminum air zam-zam. Itu suatu kenikmatan ya, bisa minum air zam-zam langsung dari tanah suci. Melakukan sholat di Hijrah Ismail. Dan melaksanakan sholat tawaf sunnah selama di Mekah. Jadi itu sunnah-sunnah haji. Oke. Itu saja ya mengenai haji. Oke. Segitu aja dulu pembahasan kita pada haji. Oke. Belum. Sudah. Oke, selesai sudah podcast kita kali ini ya, Kak Zakina. Tadi di awal kita bahas apa sih ya? Oh, yang pertama itu ada sholat, yang kedua ada zakat, dan yang ketiga ada puasa, dan yang terakhir itu ada haji. Oke, mungkin itu saja pembahasan kami mengenai fikih ibadah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila juga terdapat penyampaian kami yang masih kurang, mohon dimaafkan juga. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.